adik-adik, shalom semuanya. Selamat datang di ibadah Minggu 25 April 2021 dengan tema ibadah Aku Mau Berbagi Kebaikan yang diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, aku mau ajak kalian bangkit berdiri dulu. Mari kita menyanyikan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Adik-adik, sekarang kita memasuki doa pembukaan. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memampukan kami untuk melaksanakan ibadah online kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terpujilah nama Yesus, haleluya, amin. Kita memasuki nyanyian pujian yang terambil dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekarang kita masuk pembacaan Mazmur. Mari kita buka adik-adik Alkitabnya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Sudah dibuka semua? Oke, aku akan baca, nanti adik-adik boleh ikutin dari rumah ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dengan judul Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Demikian pembacaan Mazmur kita. Mari kita nyanyikan lagu respon Mazmur kita, terambil dari Kidung Ceria nomor 159, Semua Orang Yang Mau. Hai adik-adik, untuk Warta PA minggu ini, seperti biasa, persembahan bisa ditransfer ke rekening Kakak Nadine ya. Rekeningnya sesuai yang ada di layar. Sekian untuk Warta PA hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Hai adik-adik, ketemu lagi di ibadah kita di hari Minggu ini, ibadah YouTube di tanggal 25 April 2021. Pelajaran hari ini bertemakan Aku Mau Berbagi Kebaikan yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Adik-adik disiapkan ya Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Oke, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami dapat bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah IHMPA ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, berkatilah hamba-Mu dalam memberitakan firman pada adik-adik kami Tuhan, agar adik-adik kami dapat mengerti akan pengajaran-Mu. Berikanlah hati adik-adik kami yang mau mengerti akan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita baca pembacaan firman hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi, ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar suara kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga mereka telah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah, adik-adik, sesuai bacaan kita tadi, kitab ini terambil dari kitab Raja-Raja. Nah, kitab Raja-Raja itu menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi kitab Raja-Raja ini menceritakan tentang perpecahan bangsa Israel nih adik-adik. Terpecahnya bangsa Israel menjadi bangsa Israel kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kitab Raja-Raja ini juga menceritakan tentang jatuhnya bangsa Israel ke dalam pemerintahan atau kuasa Babel. Karena apa adik-adik? Karena bangsa Israel selalu menentang Tuhan, seperti menyembah berhala, mendirikan patung-patung, dan juga raja-rajanya yang terpilih tidak taat. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sesuai dengan bacaan kita tadi, di ayat pertama, kedua, dan ketiga tadi ada tokoh yang dibaca yaitu Elisa atau Nabi Elisa. Nah siapa sih Nabi Elisa ini?
Nah, Nabi Elisa ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menegur bangsa Israel nih adik-adik. Seperti tadi kakak udah ceritakan kan, bangsa Israel tuh menyembah berhala dan tidak patuh pada perintah Tuhan. Jadi Nabi Elisa diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel agar bangsa Israel mau kembali menyembah Tuhan, hanya Tuhan saja. Nah, bacaan kita tadi ini menceritakan situasi di mana ketika bangsa Israel sedang dikepung oleh tentara Aram nih adik-adik. Jadi sedang berperang ya ceritanya. Nah, kemudian tadi di bacaan kita juga ada menceritakan tentang 4 orang kusta nih adik-adik. Nah, aku mau jelasin dulu nih, sakit kusta tuh seperti apa sih adik-adik? Nah, mungkin adik-adik bisa lihat gambarnya yang di sini. Sakit kusta tuh seperti kayak ada bentolan gitu di kulitnya adik-adik. Pokoknya rasanya sakit dan badannya jadi tidak enak. Nah, tapi ini juga banyak orang yang menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit kutukan ya adik-adik. Jadi kalau orang yang sakit kusta itu dijauhin sama keluarganya, bahkan orang-orang terdekatnya. Apalagi orang lewat ya, kalau mereka lihat ada orang sakit kusta pasti mereka nggak mau mendekat ya adik-adik. Nah, jadi waktu itu situasi lagi perang kan ya. Kemudian akses makanan juga sangat sulit nih adik-adik. Terlebih lagi untuk orang-orang yang sakit kusta nih. Jadi mereka tuh hanya mengandalkan belas kasihan dari orang-orang nih untuk memberikan makanan kepada mereka ataupun keluarga-keluarga terdekat mereka nih adik-adik. Nah, jadi lagi situasi perang, akses makanan juga susah. Nah, tadi kalau kita baca, orang kusta ini sampai ingin menyerahkan diri ke tentara Aram karena sudah saking laparnya nih adik-adik. Tadi dia sempat bilang, kita menyerahkan diri kita ke tentara Aram, kalau mereka mau kasih kita makan, kalau mereka mau menghukum mati kita, ya sudah kita mati saja. Jadi sepertinya mereka sudah tidak ada harapan lagi ya adik-adik. Begitu juga mereka berpikir kalau masuk kota nih orang-orang semuanya kesusahan mencari makan, pasti mereka juga tidak akan kebagian. Makanya mereka memutuskan untuk ke tempat tentara Aram ya adik-adik. Nah, tapi yang paling terjadi ketika mereka memutuskan untuk ke tempat tentara Aram itu, ke perkemahan tentara Aram, mereka melihat bahwa perkemahan itu sudah kosong ya adik-adik. Nah, kalau tadi sudah kita baca juga tadi, bahwa Tuhan Allah memberikan suara-suara seperti tentara berkuda yang datang untuk menyerang tentara Aram. Padahal tidak ada tentara sama sekali yang ingin menyerang perkemahan tentara Aram. Tapi ini adalah kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan yang mendatangkan suara-suara itu sehingga tentara Aram ketakutan ya adik-adik, sehingga meninggalkan perkemahan itu. Begitu juga dengan barang-barang mereka seperti makanan, emas, perak, juga mereka tinggalkan adik-adik. Nah, jadi ketika orang kusta itu melihat keadaan itu, wah, mereka sangat senang dan menikmati makanan ditinggalkan oleh tentara Aram itu adik-adik. Nah, tapi setelah mereka menikmati semuanya itu adik-adik, kita baca juga di kitab Raja-Raja tadi, kalau mereka masih mengingat nih adik, masih mengingat tentang kewajiban mereka, yaitu untuk melaporkan bahwa tentara Aram telah pergi nih adik-adik ke pasukan kerajaan. Mereka tadi mengingat kalau hari ini adalah hari baik, dan mereka juga masih takut akan hukuman Tuhan kalau sampai-sampai mereka tidak melaporkan kejadian ini ke pegawai istana. Nah, jadi pelajaran kita bisa ambil dari 4 orang kusta ini adik-adik, di mana mereka seperti yang aku ceritain tadi, orang sakit kusta tuh dijauhi orang-orang atau ditinggalkan orang-orang, tapi Tuhan tetap mau menyertai mereka adik-adik. Seperti Tuhan sampai memberikan mukjizat ya, sampai tentara Aram semuanya pergi hanya untuk 4 orang kusta itu, sehingga mereka dapat makan, tetap disertai Tuhan. Dan juga pelajaran yang kita bisa ambil, tentara 4 orang kusta itu di tengah kelimpahannya, mereka masih mengingat akan perintah Tuhan atau kewajiban yang harus mereka lakukan, yaitu memberitahukan kejadian itu ke pasukan kerajaan Israel. Nah, adik-adik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Tapi aku juga mau kasih contoh-contoh apa sih penyertaan Tuhan yang masih kita bisa nikmati nih di saat ini. Seperti tadi, Tuhan masih menyertai 4 orang kusta itu di tengah masa perang ya adik-adik. Kalau adik-adik bisa bayangin tuh, sudah dikepung pasukan, bisa terancam mungkin sampai bisa kehilangan nyawa di tengah peperangan. Nah,
Apa sih contoh penyertaan Tuhan meskipun kita nih di tengah masa pandemi ini ya adik-adik. Nah, salah satunya kita harus bersyukur adalah kita masih bisa, yang kita lakukan sekarang ini nih, kita masih bisa beribadah IHPA. Meskipun secara online, tapi kita masih bisa berkomunikasi satu sama yang lain, kakak-kakak masih bisa mengajarkan firman Tuhan, begitu juga adik-adik masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, adik-adik juga masih bisa bersekolah nih, meskipun secara online. Adik-adik tetap harus bersyukur ya, meskipun banyak keterbatasan, tidak bisa bermain bersama teman secara langsung, atau mungkin melakukan kegiatan olahraga lain yang bersama teman di sekolah. Adik-adik harus tetap bersyukur ya. Nah, selanjutnya seperti adik-adik di rumah mungkin masih bisa makan, masih bisa memiliki rumah untuk tempat beristirahat. Sedangkan banyak orang-orang di luar sana yang mungkin makan saja masih sulit dan juga tempat untuk beristirahat atau rumah juga masih belum punya nih adik-adik. Jadi adik-adik tetap harus bersyukur ya. Nah, oke adik-adik, sekian aja pelajaran dari kakak hari ini. Yang nilai yang perlu kita ambil adalah tadi pertama bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Meskipun tadi orang kusta yang dijauhi tetap disertai Tuhan. Orang kusta yang di tengah kelimpahan tetap mengingat akan kewajibannya adik-adik. Dan yang ketiga bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Oke, sekian adik-adik. Terima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam nyanyian respon firman, teman-teman kita dari kelas kecil akan membacakan tugas ayat hafalan dan juga kita akan melihat isi dari aktivitas mereka. Yuk kita lihat. Tapi Petrus dan rasul-rasulnya berkata, katanya kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Adik-adik, sekarang kita memasuki nyanyian respon firman yang terambil dari Kidung Ceria nomor 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat hari ini akan dibawakan oleh adik Brevi, adik Linet, adik Matthew, dan adik Aldrich. Yuk sikap berdoanya, tutup mata, lipat tangan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, sehat tanpa kurang suatu apapun.
Berkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga apa yang mereka lakukan boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga. Jaga orang tua kami supaya mereka senantiasa bijaksana, bahagia, dan sejahtera di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang ini kami masih sekolah online. Tuhan Yesus tolong berkati kami semua supaya bisa tetap konsentrasi dengan pelajaran walaupun belajarnya tidak bertemu langsung dengan ibu guru kami. Semoga kami naik kelas dan bisa dapat nilai bagus di sekolah. Tuhan Yesus juga berkati pertemanan kami dengan teman-teman kami di sekolah yang sudah 1 tahun lebih tidak bertemu. Untuk hubungan pertemanan kami dengan teman-teman di tempat lain juga Tuhan Yesus berkati. Tolong saya bisa menjadi teman yang baik, begitupun teman kita yang lain kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah mereka, berikan kesembuhan dan kesehatan. Jauhkanlah juga virus corona dari kami semua. Tuhan Yesus juga berkati yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang sedih diberi penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia dari presiden sampai yang paling bawah, dan khususnya rakyat Indonesia. Berkati dalam kehidupan kami, biarlah COVID dapat berlalu dari negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau mau terus memberikan hikmat-Mu kepada pendeta, majelis, dan para pelayan. Berikanlah kami kekuatan dalam menjalani tugas pelayanan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua warga jemaat-Mu, agar kami dapat terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, yang akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Seperti biasa ya, persembahan dikirim ke rekening Kakak Nadine. Kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Ceria nomor 205, bait yang pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan,
Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami sampai pada saat ini dan juga telah memberkati orang tua kami sehingga kami dapat memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Ceria nomor 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa penutup. Sikap berdoanya, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas menyertaan-Mu di hari ini kami dapat masih beribadah meskipun secara online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelajaran yang telah didengarkan oleh adik-adik kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya mereka dapat selalu mensyukuri penyertaan-Mu ya Tuhan, dan juga agar dapat mau belajar berbagi kebaikan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Kau juga mau berkati di sisa hari ini ya Tuhan, kiranya Kau selalu sertai kami selalu. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.